Semula semuanya kelihatan damai, adem ayem, baik-baik saja, tidak ada gejala atau tanda-tanda berakhir chaos dan ricuh. Mereka-mereka yang hadir saling menikmati suasana indah di pagi hari, saling menyapa antara satu sama lain dengan sapaan, tertawa, dan canda. Yang bertugas serta yang menghadiri pun tidak terlalu tegang-tegang amat, ya bisa dikatakan sambil-sambil cuci mata lah. Mbaan mawon. Mbaan Pati Kidul. Pati Kidul ya. Nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun donga pangestu nggih, Pak nggih. Nggih, amin. Pak, sugeng siang, Pak nggih. Kula saking Jawa Timur. Nggih, kula saking Pati. Saking Pati. Selatan. Kalih Bapak sinten punika nggih, Pak nggih? Bejo. Kalih Bapak Bejo. Nggih, kula Pak Wito, Pak nggih. Nggih. Dipun tepangaken mawon saking Jawa Timur Bojonegoro. Pak Bejo punika Pati pundi, Pak nggih? Selatan. Pati Kidul. Oh, Pati Kidul. Leresipun kecamatan pundi, dusun pundi, Mbok? Gabus nggih. Oh, menika wae tindak napa nitih napa Pak niku? Alah yang sepeda motor. Oh, putus sepeda motor. Gek rencangipun kathah napa sekedhik? Ya kakak. Kathah nggih Pak nggih. Oh, nggih. Mbok bilih panjenengan tindak teng Jawa Timur, monggo kula aturi pinarak. Bojonegoro nggih Pak nggih. Ya matur nuwun. Nggih. Nggih nyambung pas sederekan. Nggih. Nah, kali ini kita habis ngobrol dengan sesepuh dari Pati Kidul, Pati Gabus. Bu, saking pundi, Bu? Maitan tambah Romo. Dalam? Maitan. Oh, nggih. Maitan tambah Romo. Tambak Romo. Mriko wancine napa, Bu? Apa? Wanci panen napa mriko? Dereng panen apa? Oh, dereng panen napa-napa. Kata-kata hari ini napa, Bu? Kata-kata hari ini apa ya, Mbok? Mboten ora. Sadewo. Oh, ngoten. Nggih. Lengser, Pak, lengser. Nggih. Nika wae sing teng dalem jangane pun melanting nggih niku, Bu. Yang guru kendel, Pak. Masuk YouTube nggih, Bu nggih. Yang ganti ya. Dalem? Yang guru kendel. Nggih. Demo. Kula saking Jawa Timur, Bu. Nggih Jawa Timur. Ya iki karo-karo ndelok demo mbok menawa nyantol-nyantol rondo ngoten lho. Nggih. Oke. Tapat tuke rondo nggih, Pak. Dalem? Tapat tuke rondo. Kathah to jenengan. Kathah. Oh, ayu-ayu. Nggih, tuwek. Oh, lah nggih. Kapan-kapan kalau tak pinarak, Bu nggih. Tak mampir kok pinarak, aku diguyu wong Pati. Maitane, Pak, gunung maitane. Matur suwun nggih, Bu nggih. Nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persis berada di depan tulisan alun-alun Pati. Seperti inilah suasana demonstrasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Pati. Sekarang sekitar pukul 10 pagi. Sampai sekarang masih terus berdatangan mereka itu deras dari arah kiri dengan berjalan kaki. Namun masa sejumlah itu ya tentunya ada yang pulang, ada yang datang. Misalkan dari 1000 orang misalkan ya, itu yang 5 pulang, nanti datang lagi 100, yang 50 pulang, datang lagi 200, seperti itu. Sejak jam setengah 9 pagi mereka sudah melakukan pemanasan berorasi di depan kantor Bupati Pati. Terus mereka itu jeli sekali mana penyusup, mana provokator, dan mana mereka yang benar-benar pejuang. Jadi setiap orang diawasi. Nah, tadi itu pada saat pemanasan orasi
ada beberapa orang melemparkan botol aqua berisi air ke dalam halaman kantor bupati. Nah, tentunya kan orang beranggapan itu adalah dari masa pejuang. Tetapi dari kalangan mereka yang benar-benar demonstran itu paham sekali, hafal betul orang-orangnya. Mereka itu langsung bersikap keras agar aparat keamanan untuk menangkap orang yang melempar botol ke dalam pendopo kantor bupati. Selang beberapa lama kemudian Bapak Kapolres dan Bapak Dandim Pati akhirnya ikut naik ke atas mimbar orasi. Nah, kurang lebih yang memberikan sinyal bahwa memang demonstrasi yang diselenggarakan tanggal 13 Agustus ini didukung mayoritas atau bisa dikatakan didukung penuh oleh warga Pati. Kendatipun ada beberapa mereka itu ya tidak hadir. Konon ya ada apa namanya ya, semacam begini ya. Kowe aja hadir loh, awas loh lek teko, ada kurang lebih ada semacam hal itu. Tadi juga yang serupa saya katakan ini juga sudah disampaikan oleh para orator di atas panggung mimbar orator. Nah, teman-teman sekalian, kita berada di pertigaan alun-alun Pati. Di depan sana itu Masjid Jamek Pati. Jadi arah menuju ke lokasi orasi demo itu adalah ke kanan. Kabupaten Pati dah. Terus karena udara panas sekali, sebagian dari mereka itu banyak yang pulang. Namun sebenarnya masa itu lebih 50.000. Nah, jadi mereka itu ada yang meninggalkan lokasi, ada pula yang baru datang. Iya, seperti itu ya. Nggih. Oke, di depan kita mungkin bisa kita ajak ngobrol. Mbak, sekedar tanya Mbak ya, kira-kira yang datang ada 50.000 lebih Mbak? Ada Pak. Ada ya Mbak ya? Lebih. Oh, Dari timur masih kedatangan. iya. Tetapi banyak juga yang pulang karena panas ya Mbak ya. Tapi yang jelas itu 50.000 lebih ya Mbak ya. Oke. Nah, jumlah persisnya tidak tahu ya, karena mereka juga ada yang istirahat di bawah ruko, ada juga yang seolah-olah ya kita maklumi karena panas. Sebenarnya disediakan air, tetapi mungkin malu apa gimana gitu ya. Malu karena wong Jawa itu lebih mengutamakan budaya isin. Oke, dilanjut, monggo Mas. Demonstrasi yang dilakukan pada hari ini benar-benar cerdas, cerdik, dan damai. Cerdasnya itu begini, mereka itu tahu ini provokator, ini penyusup. Jadi dari katakanlah rai-raine itu mereka itu sudah paham. Nah, kali ini kita akan mutar dulu lewat kiri, mengikuti arus rute jalan kendaraan umum pada hari-hari biasa. Kita belok kiri dulu, ini ada tulisan alun-alun. Oke teman-teman sekalian, mereka yang duduk-duduk di teras dan berteduh itu bukan hanya sekedar penonton karena cuacanya itu panas. Jadi mereka ini adalah warga Pati yang sejalan dengan isi demonstrasi tersebut. Terus dari depan sana itu juga masih berdatangan. Saya juga heran entah kenapa ya mereka itu padahal sudah disediakan air gratis, tapi masih memilih membeli dengan kantong sendiri. Mungkin air gratis itu dipersilahkan untuk pengunjung dari luar kota apa gimana gitu ya. Nah, jadi ini adalah
masih berdatangan dari sana itu ya. Oke, selanjutnya kita alihkan kamera pada trotoar alun-alun. Kita berjalan mengelilingi alun-alun searah Jarum Jam. Nah, itu massa terus berdatangan. Dan di sana itu, oh, itu ada yang membawa sound system itu ya, sepertinya itu ya. Nah, ini yang baru datang. Itu betul ya, Mbak ya? Baru datang ya? Iya, baru datang, Pak. Berarti ada 50.000 lebih, Mbak ya? Lebih. Kayaknya ya, Pak. Gak gitu satu-satu ya, Pak. Ya? Gak gitu satu-satu. Iya, ya sekitar ya. Iya, Kira-kira. Nah, ini ada lagi yang berdatangan. Jadi masa yang datang itu dari segala arah. Kita tidak jadi keliling ya, karena ini ada yang seru, tegang. Oke, coba kita dekati. Kita nunggu di sini mungkin kelamaan, jadi kita dekati. Nah, jadi mereka ini belum sampai ke lokasi orasi atau lokasi apa itu, depan kantor bupati, masih di jalan kampung. Demonstrasi yang ada di Pati ini, kita melihat ya, yang kita lihat ini betul-betul bisa dicontoh atau diteladani. Sebenarnya truk yang membawa sound system itu banyak sekali, tetapi
yang diperbolehkan masuk ke lokasi hanya sekitar 3 truk. Jadi truk-truk yang tidak diperbolehkan masuk itu di depannya itu dipasang penghalang beton. Sekarang kita keluar dari jalan di perkampungan itu, dan tadi itu sound horeg memang kencang sekali suaranya. Sekitar 30 menit yang lalu, pada saat saya meninggalkan depan kantor bupati, suasananya masih damai, adem ayem, penuh dengan tawa. Ya, walaupun dalam orasi itu, dalam demo mengenai atau sindir menyindir itu hal yang biasa, memang di mana-mana tempat yang namanya demo itu seperti itu. Tetapi begitu saya keluar dari jalan kampung kembali ke depan kantor bupati, kok dari sini terdengar sorak-sorak yang begitu semakin tegang, dan banyak botol aqua gelas dan aqua aqua botol itu berterbangan di udara. Namun sebelum saya menuju ke depan kantor bupati, sempat melihat sepasang kakek nenek lansia yang sedang meminta-minta dengan kondisi nenek tunanetra, dan dari tadi saya amati juga jarang ada orang ngasih. Ya, ada orang ngasih itu 1.000, 2.000, dan kebetulan tadi saya ada uang kembali dari tape itu 5.000. Coba kita dekati sambil kita meminta doa restu. Nyuwun sewu nggih Pak. Nyuwun donga pangestu nggih Pak nggih. Nggih, amin. Oke teman-teman sekalian, di depan kita melihat botol air minum berterbangan. Kita melihat botol air minum berterbangan di udara.
Entah pemicunya apa, saya tadi juga tidak tahu, tidak mengikuti di situ. Oh, rupanya itu botol air minum berterbangan itu sekedar untuk kesegaran. Air.
rekan-rekan di bagian sudah semua tertib. Warga dan penonton berhamburan lari ke gang-gang perkampungan seperti ini karena ada tembakan gas air mata dan apa itu namanya, saya tidak tahu namanya itu ya. Kasihan, banyak bapak ibu yang terpisahkan dengan anaknya yang semula itu damai. Kasihan, jadi ada juga ibu bapak yang terpisahkan dengan buah hatinya. Nah seperti ini teman-teman ya. Warga pada lari berhamburan. Oke teman-teman, selanjutnya simak saja. Mereka-mereka ini semula kalangan penonton yang nonton demo bersama istri, terkadang juga dengan anak. Namun karena gas air mata yang sudah tidak bisa ditahan lagi, akhirnya mereka itu berhamburan lari masuk ke jalan yang di sebelah kanannya kantor bupati itu. Terus selain mereka itu berhamburan berlarian ke jalan perkampungan, juga ada atau banyak yang masuk ke dalam masjid sebelah alun-alun itu. Selanjutnya banyak mereka-mereka yang masuk kampung dan ditolong oleh warga kampung. Ya walaupun dengan sekedar air, tetapi air itu cukup menolong bagi mereka-mereka yang terkena gas air mata ya Pak ya. Ya mudah-mudahan air yang di keran itu tuannya mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah ini mereka-mereka berlarian ke kampung ya nih guys ya. Karena suasana di depan kantor bupati atau di alun-alun adalah rawan dan kebanyakan mereka-mereka itu sudah takut trauma karena gas air mata. Jadi mereka-mereka dengan truk yang sudah membawa salon cukup diparkir di depan rumah warga sambil ditunggui dan dipasang berbagai ragam dan macam tulisan. Dan tadi itu memang setelah munculnya beberapa tembakan gas air mata, kalangan massa aksi atau kalangan orang yang demo dan kalangan penonton memang tiba-tiba yang marah atau geram. Mereka itu merasakan sesuatu yang tidak bisa ditahan. Dan setiap kali ada polisi yang duduk atau berjalan gitu langsung didatangi dan beras-beres. Tetapi pada saat momen seperti itu saya tidak bisa menampilkan. Setelah saya amati dan saya cermati, benar-benar terlihat jelas itu merupakan adegan kekerasan, jadi filenya saya hapus. Dan sebenarnya pada saat saya menuju ke lokasi ini, saya pun bingung ini jalan menuju kemana. Karena saya pun bukan warga Pati. Setiap kali mau bertanya, tidak sampai hati. Orang yang mau saya tanya itu denger-denger sambil mukanya itu berlumuran odol. Terkadang ada yang dibasuh terus dikasih odol, katanya habis kena gas air mata. Namun saya tadi itu cukup saya basuh dengan memakai air di selang atau kran warga.
Di jalan perkampungan ini sebenarnya sudah agak jauh dari lokasi seputaran alun-alun atau depan kantor Bupati. Namun dari tadi saya seringkali melihat orang itu berjalan cepat-cepat atau keburu-buru dan seperti ada rasa ketakutan. Begitu pula kalangan anak-anak muda pun kalau sedang lewat naik sepeda motor juga selalu cepat atau ngebut seperti ada yang mengejar gitu ya. Nah, jadi ini tadi saya menceritakan apa yang saya alami dan saya lihat pada saat adanya acara demonstrasi tanggal 13 Agustus yang ada di Pati, Jawa Tengah, tepatnya di seputaran alun-alun depan kantor Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.